Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 12 Desember 2022, hari biasa pekan ketiga dalam masa Advent. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 21, ayat 23 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa, Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara-saudari yang terkasih, terlepas dari sikap mereka mau menjebak Tuhan Yesus atau sekedar ingin mendengar jawaban langsung darinya yang mempertanyakan kuasa yang dipakai Yesus, namun mereka imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang sangat menguasai masalah keagamaan, pastilah mereka sudah dapat mengetahui kuasa Yesus dari apa yang telah diperbuatnya. Sehingga ketika Yesus bertanya kembali tentang asal baptisan Yohanes, sebenarnya sudah menjawab secara tersirat atas pertanyaan mereka. Karena Yohanes juga secara umum telah dianggap melakukan tugas kenabian dan bahkan telah menyatakan di depan umum bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus tentang baptisan Yohanes telah memperlihatkan bagaimana sikap mereka yang kelihatannya taat dan dekat kepada Tuhan, namun hatinya jauh dari sikap ketaatan untuk melakukan. Apakah mereka orang benar? Kita tahu jawabannya. Demikian juga halnya kita di hadapan Allah. Sesungguhnya tak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Hanya karena kasih-Nya yang menyerukan pertobatan kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat. Sehingga jika diperhadapkan dengan sikap para pejabat tadi, pantaslah jika Yesus mengatakan kepada mereka, "Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal." Yang menganggap diri mereka orang benar tanpa perlu pertobatan, dan mereka nyaman atas praktek-praktek keagamaan yang telah mereka jalani selama ini. Sebenarnya kita semua membutuhkan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan kepada Tuhan tidak lain adalah ketaatan dalam pertobatan itu sendiri. Kita mulai memasuki jalan keselamatan dari Tuhan ketika buah-buah ketaatan itu muncul dari hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Yohanes 15 ayat 15. Untuk dapat berbuah, maka kita harus tinggal bersama Allah, seperti pokok dan ranting yang tidak terpisahkan. Hidup kita hanya akan berbuah jika kita tetap dengan Allah, sebab mustahil kita berbuah jika menghadapi dan menjalani kehidupan ini kita hanya mengandalkan perasaan, pikiran, dan keinginan kita. Disinilah saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan dan disadarkan, apakah kita mau mengakui dan menghargai kuasa Allah dalam diri kita? Maukah kita agar kuasa Allah bekerja
sehingga menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Hidup dalam pertobatan adalah selalu merendahkan diri dengan tidak bertindak melalui keinginan, perasaan, dan pikiran kita, tetapi akan bertindak dan berbuat sesuai dengan kuasa firman Allah yang menyelamatkan. Masakan kita sudah mendengar dan tahu perintah Tuhan, tetapi kita tidak taat untuk melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kecemburuan membutakan mata hati manusia. Orang tidak siap untuk mengakui kebaikan maupun kemampuan sesamanya karena dikuasai oleh kecongkaan yang menimbulkan kecemburuan terhadap kesuksesan yang telah dicapai orang lain. Sikap demikian berakibat buruk terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita harus terbuka dan dengan legowo menerima kenyataan kebaikan orang lain. Tanpa keterbukaan hati dan sikap iman demikian, kita tetap berjalan dalam lorong gelap manusiawi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bukalah hatiku untuk mengenal dan melihat kuasa cinta-Mu dalam hidup ini. Bersihkanlah jiwaku agar seutuhnya mampu menaburkan kasih dan kebaikan-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.